panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau katain Bapak tidak kayak insya Allah aku jalan. Ya. Dan Bapak jadi keluarga Bapak yang benar. Ya, Masya Masa Allah. kami lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. Bapak belum benar. Emang Apa anak kata Bapak udah Allah? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpahin saya, mau apain saya. Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena ngomong sama saya ngomong sama saya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Cabul, dan Habib Salim Habib palsu. Demi Allah, biar mata saya dibutakan dua-dua ya Allah, dan saya punya turunan ya Allah. Kamu cium Quran ini, kamu rasain nanti akibat. Saya kalau mau klarifikasi kamu sama orang yang ngomong sama saya, habis kamu saya buat. Kenapa kamu? Ustaz apa kamu? Ngaji di mana? Kamu mondok di mana? Saya sombong, saya S2, saya filosofi usul. Tidak pernah kamu mau melacur, mau judi, mau mabuk. Tidak ada urusan, saya tidak pernah urus kamu. Pernah saya tanya kamu? Pernah saya urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebejat-bejatnya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih bulan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas kamu punya lezen goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah Pak Haji, bentar dulu. Hah? Pak Haji, suka? Udah diem dulu Pak, jangan bikin saya ada kecil. Kenapa? Antum Wina Syarifah mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masa kalatul maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyum mau surga aja enggak, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini, banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau katain Bapak tidak kayak insya Allah aku jalan. Ya. Dan Bapak jadi keluarga Bapak yang benar. Ya, Masa Masya Allah. kami lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. Bapak belum benar. Emang Apa anak kata Bapak udah Allah? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpahin saya, mau apain saya. Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu emang nasabnya saya? Bapak tahu nasab saya? Bapak tahu suami saya? Ha? Masuk dari Pak, masuk. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Bang. Anjing banget. Anjing banget gitu kan. Habaib itu tidak ada apa-apanya di Indonesia itu. Jangan mentang-mentang ente punya sanad Rasulullah gitu, dari Rasulullah ente sombong gitu. Waalaikumsalam Bang Ujang Londok. Gimana, sehat? Alhamdulillah Ya. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sangat senang mendengarnya ketika Kang Rikal itu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, Gitu. saya juga senang kalau Pak Ujang Londok ini pakaiannya sudah seperti Pak Kades gitu. Amin, amin. Ya. Oke, kita akan kembali lagi di program acara diskusi pada malam hari ini. Oke. Yaitu tidak asing lagi di ruang channel Agama KTV begitu. Nah, dalam pembicaraan pada malam hari ini yang akan kita diskusikan ke depan ini mengenai sebuah persekusi yang memang ini dilakukan oleh beberapa orang atau segelintir orang yang itu memang mereka itu apa namanya salah paham mungkin atau seperti apa. Nah, menurut pandangan saya mengenai, saya melihat di video itu merasa ketersinggungan
tersinggung bahwa ada salah satu ustadz ya di Sumedang ya, nggak tahu itu tepatnya di mana, dan itu viral di media sosial bahwa si ustadz ini ucapannya seperti ini, Kang Rika. Habib Rizik ini Habib berkabur atau enggak. Kalau saya lihat ya, ustadznya nggak tahu bicara seperti itu atau enggak ya, cuma itu tuduhan dari seorang Habib itu ya, tuduhan yang ada di video tersebut. Nah, mungkin si Habib ini merasa tersinggung, entah itu asli atau seperti apa, kejelasannya seperti apa, dan disusul lagi sama Syarifah itu tiba-tiba membentak, nyiram. Saya kira itu tidak mencerminkan, lagi-lagi tidak mencerminkan akhlak Rasulullah SAW yang kita selalu banggakan ya. Nah, bagaimana ini keturunan Habib, keturunan Rasulullah SAW bisa berbuat sedemikian, dan itu sangat tidak etik, tidak akhlak begitu. Oke, untuk lebih lanjutnya saya akan minta penjelasan atau tanggapannya seperti apa, Kang Rika Diki. Monggo. Terima kasih Mang Ujang Londok telah berkenan memberikan waktunya. Sebetulnya saya itu selalu mengomentari dengan intonasi yang yang pelan-pelan saja, dan saya tidak mau teriak-teriak seperti Habib Rizik, Bahar Smith dan lain sebagainya, dan saya menyampaikan hal-hal ini dengan santai saja gitu loh. Iya. Jadi kejadian di Sumedang di daerah Pagaden Barat itu ada seorang kiai kecil ya, kiai kampung lah, namanya Ustadz Hasan. Ustadz Hasan itu salah satu kiai NU ya, mungkin mimpin warga di kampung Pagaden Barat di sana. Saya tidak tahu kronologinya seperti apa. Sepertinya itu ada sebuah kejadiannya itu yang videonya viral itu di rumah Habib itu, Habib Salim Al-Mansur. Saya tidak tahu Al-Mansur itu marga Habib atau bukan. Setahu saya jarang sekali Habib Al-Mansur itu. Tapi nggak tahu itu namanya, mungkin gelarnya atau famsnya itu ada Segap dan sebagainya. Saya kurang tahu itu Habib Salim Al-Mansur itu siapa, mungkin dia tokoh FPI. Tetapi saya melihat dalam video itu sungguh keangkuhan dan kesombongan yang diperlihatkan oleh keluarga Salim Al-Mansur ini. Dia mengaku dirinya Habib, dia mengaku lulusan S2, bahkan seorang Syarifah yang bernama Nabilah itu menyiram Ustadz Hasan itu. Ini sama sekali tidak ada akhlak dan etika sebetulnya. Saya ingin mengingatkan bahwa kita itu sebetulnya memang menghormati habaib. Semua orang, jangankan habaib, semua orang kita hormati. Tetapi ada kalanya kita jangan menaruh penghormatan kepada orang yang seperti itu. Gitu. Saya itu mempunyai standarisasi, sering saya bilang saya mempunyai standarisasi dalam mengkategorikan seorang habib itu. Gitu. Jangan salah, saya juga banyak kawan habib. Ada Segap, ada Al-Habsyi. Kalau yang malam siapa tuh? Habib siapa? Yang semalam Habib Abdullah Al-Habsyi. Ya. Nah, jadi memang dari sebagian habib itu juga banyak yang kelakuannya seperti itu. Temperamental, marah-marah, main pukul, bahkan seorang Syarifah loh itu ada anaknya atau istrinya itu. Seorang Syarifah itu di video itu Nabilah namanya, Syarifah Nabilah. Itu menyiram Ustadz Hasan itu. Bahkan ada anak kecil, suara anak kecil yang mengatakan anjing atau bahasa kasar lah. Sebetulnya bahasa itu tidak ada kasar halus ya. Tidak ada kasar halus lembut, dan bahasa itu tidak. Yang menentukan itu intonasi, ekspresi gitu. Ya. Nah, kalau berkata anjing yang dikatakan oleh Bang Ade Londok itu bukan ekspresi marah atau kekesalan, ekspresi kasar gitu. Ya. Itu bukan, tapi itu ekspresi lucu gitu. Anjing banget gitu. Anjing banget. Anjing banget gitu kan. Tapi kalau ada ekspresi yang menentukan kemarahan dengan menyiram air, dengan mengatakan wallahi bil haq, wallahi gitu kan, tallahi wallahi billahi, dengan kalimat-kalimat sumpah serapah, itu saya kira itu adalah kalimat yang kasar, tidak pantas keluar dari mulut seorang habib atau mulut seorang Syarifah gitu. Kita ini masyarakat kategorikan, saya ini masyarakat mungkin yang Chinese bukan,
apa namanya, Arab juga bukan gitu. Jadi ya saya ini ya orang asli Tasik gitu, asli Ciamis, asli Pangandaran gitu, asli orang situ, Orang Leuweung. gitu. Kami itu menghormati semua kiai, menghormati semua ustadz, menghormati semua habaib gitu loh. Habaib itu tidak ada apa-apanya di Indonesia itu kalau nggak ada pengikutnya dari kita gitu loh. Makanya jangan sombong gitu loh jadi habib itu. Jangan sombong, jangan mentang-mentang ente punya sanad Rasulullah gitu, dari Rasulullah ente sombong gitu. Dan Anda perlu ketahui apa penulisan silsilah habaib itu baru 300 tahun yang lalu, belum lama, baru 300 tahun penulisan sanad itu dikumpulkan dikodifikasi lagi nasab keturunan Rasulullah itu. Ada Fam As-Segaf, Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar BSA itu kan, terus ada Al-Habsyi, ada siapa bin Smith, dan banyak lagi Aidid ya. Al-Aidid bukan Aidid. Aidid maksudnya. Kalau Aidid itu Partai Kadrun Indonesia itu. Beda lagi. Nah, ini perlu diperhatikan. Ente ini Habib-habib, jangan sombong hidup di Indonesia nih. Kita juga bisa bangkit sendiri loh. Kita bisa menjadi masyarakat ultra nasionalis loh. Kalau banyak Habib-habib yang kayak gitu. Betul. Asli. Kita bisa menjadi masyarakat ultra nasionalis. Tahu gak masyarakat ultra nasionalis itu? Masyarakat ultra nasionalis itu seperti masyarakat Presiden India sekarang itu. Presiden India sekarang Modi namanya itu. Dia anti Islam, anti agama-agama di luar Hindu gitu. Ini bisa jadi masyarakat kita pribumi, bisa jadi nanti ada bangkit. Ini bukan rasisme ini. Bukan. Ini melihat perubahan ketika banyak orang yang seperti itu. Bisa menjadi masyarakat ultranasionalis, hati-hati. Meskipun saya juga tidak mau gitu menjadi masyarakat seperti itu, karena kita memang majemuk gitu. Kita menghormati orang Arab, kita menghormati Habib dan lain sebagainya, tapi jangan merasa diri superior. Jangan merasa diri paling hebat gitu loh. Paling benar. Iya, paling benar gitu loh. Biasa aja, Habib itu biasa gitu loh. Passing over. Emang ya. mulianya apa sih jadi Habib itu? Gak ada mulianya sama sekali gitu. Jadi Habib itu, saya itu mulianya seorang Habib itu bin nasab. Sedangkan Nabi mengatakan ketakwaan atau kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh nasab gitu. Tapi ada sebagian orang yang menganggap kemuliaan itu dari nasab itu. Tidak ada. Sama semua manusia itu derajatnya. Itu. Saya juga sebetulnya menghormati betul ya sama habaib, tetapi kalau habaib yang seperti ini mohon maaf, penghormatan saya dipinggirkan gitu. Iya, betul. Jadi kita lebih mengutamakan akhlak ya. Iya. Ini persis tadi saya menarik melihat si Ustadz Hasan ini disiram. Kayak kejadian beberapa tahun lalu itu, Munarman. Iya, ini kelakuannya seperti itu. Iya, menyiram dosen Tamrin Tomagola, dosen sosiologi UI. Nah, ini ya memang akhlak yang dibentuk oleh Habib-habib dari kalangan Jabhah, kalangan front. Ya, front pembela siapalah I-nya itu. Gitu kan. Itu mereka mudah marah, temperamental, dan ya gampang kesinggung ya seperti itu. Padahal kalau memang dikatakan bahwa Habib Rizik itu Habib kabur, ya mungkin orang banyak yang mengira Habib kabur juga bukan hanya dia doang gitu. Orang juga banyak yang menganggap Habib Rizik itu Habib kabur. Iya, jadi menurut saya itu tidak bermasalah menurut saya. Iya. Dan itu tidak, maksudnya itu sesuai fakta kan? Itu sesuai fakta memang. Kabur gitu loh. Kenapa Anda ini bisa kesinggung gitu dengan gitu perkataan seperti itu? Iya, biasa aja gitu. Biasa aja, itu namanya lebay menurut saya gitu. Biasa aja gitu loh. Mungkin ini sebelum kita undur dari acara diskusi ini, ada sebuah penegasan buat buat Habib yang di sana itu, bagaimana untuk masyarakat menguatkan juga gitu. Ya, sebetulnya kalau di siklus Jawa Barat dan iklim ya bukan siklus, iklim Jawa Barat dan
situasi di Jawa Barat itu sebetulnya kalau Priangan Timur ya, terkhusus Priangan Timur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasik, Pangandaran, Ciamis, Banjar, sebetulnya itu Habib itu tidak terlalu dikenal di sana. Di daerah Banjar enggak? Iya, tidak. Ya mungkin sekarang dikenal. Dulu itu sama sekali siapa sih Habib itu. Nah, sekarang karena mungkin era medsos orang sudah mengenal Habib itu, Habib ini sehingga dikultuskan. Nah, ini menjadi salah juga. Wa amma ta'assubukum fi furu'id dini. Nah, ada sebuah kritikan dari seorang ulama gitu kan, ketika ta'assub atau fanatis terhadap salah seorang itu tidak boleh gitu. Ta'assub itu yang memberikan kita mendapatkan sebuah pandangan yang sempit. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah gitu. Itu tidak boleh. Fanatik itu tidak boleh gitu. Itu Mang. Terima kasih Kang Rika. Oke, siap. Sangat menarik ya uraian pada malam hari ini. Dapat kita petik benang merahnya gitu, bahwa kita itu tadi benar yang dikatakan sama Kang Rika ini, kita ditakutkan jadi masyarakat ultra nasionalis begitu. Atau saya lebih memahami soal ini nanti jadi ke passing over, di mana kita itu lebih bangga dengan gaya banget. Iya, kepala desa bahasanya passing over gitu loh. Ya kan saya juga pernah baca dan juga ikut perkuliahan soal teori passing over ini gitu. Itu gimana tuh? Iya, jadi passing over itu saya akui produk daripada passing over ini. Ketika kita membaca soal keislaman kita dan kita anti terhadap konsep pelajaran yang lain begitu. Contohnya misalnya agama lain, itu kan bagian dari ruang lingkup passing over gitu. Nantinya kalau kita sudah menjurus ke passing over, nanti kita jadi anti terhadap orang. Jadi artinya nanti akan semakin banyak konflik gitu. Begitu. Nah, yang terjadi sekarang di Indonesia seperti